Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih di persamaan diferensial parsial. Dan hari ini kita akan membahas tentang persamaan difusi. Ya. Persamaan difusi ini salah satu contoh penggunaan persamaan diferensial parsial untuk gejala fisis yang ada di dalam fisika ya. Persamaan difusi. Nah, biasanya persamaan difusi ini disebut juga persamaan aliran kalor ya. Persamaan aliran kalor. Nah, bentuknya hampir serupa dengan persamaan Laplace, hanya saja ruas kanannya itu dia tidak sama dengan 0, tapi dia punya suku di ruas kanan itu merupakan suatu turunan fungsi terhadap waktu ya, turunan terhadap waktu dari suatu fungsi. Jadi kalau dituliskan bentuk umumnya yaitu nabla kuadrat U sama dengan 1 alfa kuadrat do U do T ya, seperti ini. Nah, inilah bentuk umum dari persamaan difusi ya. Kalau persamaan Laplace kan dia ruas kanannya sama dengan 0 ya. Kalau di sini dia tidak sama dengan 0 ya. Di mana nabla kuadrat ini kita sudah ketahui ini merupakan Laplacian ya. Di mana dia merupakan turunan terhadap ruang ya, do kuadrat U do X kuadrat tambah do kuadrat U do Y kuadrat ditambah do kuadrat U do Z kuadrat. Nah, ini untuk koordinat Kartesian. Kemudian U ini tetap dia bisa disebut sebagai fungsi skalar atau potensial skalar ya. U di sini fungsi skalar. Nah, kemudian kita punya di sini ada alfa di sini ya. Alfa di sini alfa kuadrat itu adalah karakteristik medium tempat terjadinya proses difusi ya, atau proses aliran dari kalor tersebut. Jadi bergantung pada jenis bahannya atau jenis mediumnya di mana kalor tersebut mengalir ya. Jadi dia merupakan karakteristik medium terjadinya proses difusi. Nah, bagaimana metode untuk mendapatkan solusinya? Nah, kita gunakan metode yang paling umum ya, yaitu metode separasi variabel atau pemisahan variabel. Karena di sini kita lihat bahwa U di sini adalah fungsi ruang, dia turunan terhadap ruang, dan juga di sini dia juga merupakan dapat diturunkan terhadap waktu ya. Artinya U ini itu merupakan fungsi ruang dan waktu ya. Sehingga solusi U di sini merupakan fungsi ruang dan waktu ya. R di sini tentunya fungsi X, Y, dan Z ya untuk koordinat Kartesian. Nah, sehingga yang kita lakukan solusi U-nya itu kita separasi. Solusi U itu kita pecah dia menjadi fungsi ruang saja dikali dengan fungsi waktu saja ya. Atau kita misalkan kita punya fungsi F di mana F ini merupakan fungsi X, Y, Z ya, dikali dengan fungsi T besar di mana dia merupakan fungsi dari waktu ya. Jadi U sama dengan F dikali T. Jadi sama metodenya secara umum sama. Kita pisahkan fungsinya, solusi fungsinya menjadi dua buah fungsi yang hanya menjadi fungsi ruang saja atau fungsi waktu saja. Fungsi ruangnya ini pun masih bisa diseparasi lagi ya, masih bisa dipisahkan lagi. Ya, kita memiliki fungsi yang semuanya merupakan semua variabel ada di dalamnya, maksudnya X, Y, Z itu ada di dalamnya, maka ini juga
bisa diselesaikan, harus diselesaikan juga dengan separasi variabel. Jadi F-nya juga akan diseparasi. Nah, sehingga yang dilakukan setelahnya sama dengan yang kita lakukan di persamaan Laplace, kita substitusi masuk ke dalam persamaan difusinya ya. Sehingga kita akan dapatkan sekarang bentuk persamaannya nabla kuadrat, U-nya diganti dengan FT, itu sama dengan 1/alpha kuadrat do T dari FT ya, seperti ini. Nah, karena di sini T itu konstan terhadap ruang, maka dia bisa keluar ya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan menjadi T nabla kuadrat F sama dengan 1/alpha kuadrat. Di sini F-nya yang bisa keluar ya. Berarti di sini dikali dengan F do T besar per do T kecil. Kemudian agar setiap ruas itu hanya mengandung fungsi dengan satu variabel saja, maka ini kita kalikan dengan FT ya. Kalikan FT. Sehingga di sini T-nya akan saling cancel ya. Maka atau saya kalikan saja di sini, ini menjadi 1/VT ya, dikali dengan, atau saya langsung coret saja. Nah, di sini tinggal menyisakan 1/F nabla kuadrat F, dan di sini menyisakan 1/T ya. 1/alpha kuadrat dikali dengan 1/T. Nah, karena di sini hanya turunan satu variabel saja, bisa kita ganti menjadi dt besar per dt kecil ya. Nah, kalau kita lihat ini dia hanya fungsi ruang saja, dan yang ini hanya fungsi waktu saja. Nah, sehingga kalau kita lihat agar kedua ruas ini bisa disamakan, walaupun dia merupakan fungsi variabel yang berbeda, karena di sini hanya fungsi ruang saja, di sini fungsi waktu saja, maka dia harus merupakan suatu konstanta ya. Dan kita pilih konstantanya di sini itu adalah minus K kuadrat. Apakah boleh konstanta yang lain? Misalkan positif boleh saja, atau mungkin bentuk yang lain tidak kuadrat boleh saja. Tapi di sini kita memilih minus K kuadrat. Tujuan pertamanya untuk memudahkan perhitungan kita, karena kita bebas memilih bentuk konstantanya. Yang kedua, akan ada artifisius tertentu nanti dengan pemilihan konstanta seperti ini ya. Jadi bebas saja pemilihan konstantanya. Nah, di sini kita pilih minus K kuadrat, sehingga kita akan dapatkan dua buah persamaan ya. Yang pertama persamaannya adalah 1/F nabla kuadrat F itu sama dengan minus K kuadrat. Dan yang kedua, kita punya 1/alpha kuadrat 1/T dt per dt kecil itu sama dengan minus K kuadrat. Nah, ini kalau kita uraikan, maka kita akan dapatkan F-nya kita pindahkan ke ruas kanan, nabla kuadrat F sama dengan minus KF, minus K kuadrat F. Atau kalau kita kumpulkan semuanya ke ruas kiri, nabla kuadrat F ditambah K kuadrat F, ini sama dengan 0 ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini tidak lain adalah bentuk persamaan Helmholtz ya. Persamaan Helmholtz. Nah, di satu ruasnya di persamaan difusi ini dia membentuk persamaan Helmholtz ya. Nah, kemudian yang kedua, persamaan ini kita pindahkan semua konstan dan fungsi T ke ruas kanan, maka kita akan dapatkan dt per dt kecil ini sama dengan minus K kuadrat alpha kuadrat T ya. Nah, dan kalau kita lihat di sini, ini merupakan persamaan diferensial biasa ya, karena hanya turunan satu variabel saja. Jadi ini merupakan persamaan diferensial biasa. Dan kalau kita lihat bentuk persamaannya, itu kita bisa dapatkan solusinya dengan melakukan integrasi langsung ya. Jadi kita sebut saja ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kita mulai dulu dari persamaan 2 ya, karena kita melihatnya lebih mudah ya. Solusi umum untuk persamaan 2, berarti kita punya dt besar dt kecil sama dengan minus K kuadrat alpha kuadrat T. Dt kecilnya kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian T besarnya kita pindahkan ke ruas kiri.
Maka menjadi dt besar per t sama dengan minus k kuadrat alfa kuadrat dt. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas ya. Maka kita akan dapatkan di sini ini akan sama dengan ln t, ini sama dengan minus k kuadrat alfa kuadrat t kecil ya. Atau kita dapatkan dan ditambah suatu konstan ya, ditambah dengan suatu konstan integrasi, atau T itu sama dengan E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T ditambah C, E pangkatnya bisa kita pisahkan, E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T dikali dengan E berpangkat C. E berpangkat C juga merupakan konstan, sehingga kita bisa tuliskan saja di sini T, solusi T-nya adalah misalkan EC-nya ini itu sama dengan A misalkan ya. Berarti kita dapatkan T-nya sama dengan A dikali dengan E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T ya. Jadi solusi yang pertama untuk T itu solusi dari persamaan diferensial biasa ya. Di mana A ini merupakan konstanta integrasi yang bisa kita ketahui dengan masukkan syarat batas atau syarat awal dari problem yang kita punya ya. Jadi ini solusi dua, solusi persamaan dua atau solusi waktu ya. Solusi waktu dari persamaan difusinya. Nah, kemudian solusi persamaan satu, ini solusi ruang ya. Solusi bagian ruangnya atau solusi ruang dari persamaan satu. Nah, kita punya persamaan 16 kuadrat F ditambah K kuadrat F ini sama dengan 0. Nah, tentunya kalau F ini merupakan fungsi dari 3 variabel, X, Y, Z, maka kita harus melakukan separasi variabel lagi. Nah, tapi di sini kita ambil saja contoh yang sederhana dulu. Kita misalkan kasusnya di sini untuk kasus satu dimensi saja ya. Sehingga F di sini hanya merupakan satu fungsi satu variabel saja. Ya. Jadi tidak perlu kita lakukan separasi variabel pada persamaan Helmholtz ini ya. Kita ambil contoh yang sederhana. Tapi secara umum persamaan difusi ini dia merupakan persamaan yang bentuk persamaan diferensial parsial ya. Karena ada fungsi T di sini. Jadi kita bagi saja ya. Yang T fungsi satu variabel, yang F-nya kita ambil juga untuk kasus sederhana, kasus satu dimensi ya, di mana F merupakan fungsi X. Sehingga Laplasiannya hanya merupakan turunan terhadap X saja ya. Sehingga kita bisa tuliskan D kuadrat F dx kuadrat ditambah dengan K kuadrat F ini sama dengan 0 ya. Bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Nah, di mana bentuk persamaan seperti ini itu mempunyai solusi umum, itu merupakan fungsi trigonometri ya. Jadi bentuk solusi dari bentuk persamaan Helmholtz seperti ini untuk kasus satu dimensi, bentuk solusi umumnya adalah kita misalkan saja fx itu sama dengan b cos kx, b cos kx ditambah dengan d sin kx ya. Jadi kalau punya bentuk persamaan seperti ini, bentuk solusi umumnya itu seperti ini. Tinggal dibuktikan saja ya. Tinggal ini kita masukkan ke dalam sini, kita turunkan terhadap 2 kali ini, ditambah dengan K kuadrat dikali dengan yang ini, ya maka dia akan sama dengan 0. Akan memenuhi ya. Kira mudah melihatnya. Turunan 2 kali dari ini kan dia akan minus ya. Minus K kuadrat B cos KX ditambah minus K kuadrat sin KX ya. Minus K kuadratnya keluar, sehingga akan menjadi minus K kuadrat F ya. Ditambah dengan K kuadrat F, maka dia akan sama dengan 0 ya. Nah, sehingga kita sudah punya dua solusi sekarang. Solusi ruang dan solusi waktunya ya. Sehingga sekarang kita punya solusi umum U R, T atau UX, T ya, di mana R-nya itu hanya fungsi X saja. Itu sama dengan fungsi ruangnya berarti B cos KX ditambah D sin KX dikali dengan solusi waktunya ya. Berarti dikali dengan A E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T ya.
atau alfa A-nya di sini bisa kita kalikan masuk ya untuk menghasilkan konstanta yang baru. Anggap saja A-nya dikali B itu menghasilkan konstanta yang baru. Bisa kita tuliskan, atau saya tuliskan X saja di sini ya, X, T. Ini sama dengan B dikali A, misalkan saja menghasilkan konstanta B yang baru ya. Misalkan B tilde cos KX ditambah D tilde sin KX dikali dengan E berpangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T ya. Di mana B tilde itu sama dengan AB dan D tilde itu sama dengan AD. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sekarang sudah punya bentuk solusi umum dari persamaan difusi ya. Di mana konstanta B dan D ini itu kita dapatkan dengan memasukkan syarat awal ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi prosesnya mirip dengan persamaan Laplace ya. Membedakan hanya ruas kanannya yang tidak sama dengan 0. Dan kalau kita lihat metode pengerjaannya juga sama. Kita separasi variabel, kemudian masing-masing fungsi variabel tertentu itu punya bentuk solusi umum. Yang kemudian kita akan dapatkan bentuk solusi totalnya itu adalah perkalian dari kedua solusi umum tersebut ya, seperti ini. Sekarang kita akan lihat contoh kasusnya ya. Bagaimana contoh kasus persamaan difusi ini ya. Sebentar saya coba lihat dulu. Sebentar. Kita akan ambil contoh. Soalnya ini sebenarnya ada di buku BOAS ya, kalian juga bisa lihat nanti di buku BOAS juga dilengkapi dengan metode penyelesaiannya ya. Sebentar. Nah, jadi soalnya seperti ini. Jadi kita punya sebuah batang logam. Jadi kasusnya satu dimensi ya, kasusnya satu dimensi. Kita punya batang logam yang panjangnya L dan terletak di sepanjang sumbu X ya. Artinya dia hanya satu dimensi saja dan terletak di sepanjang sumbu X dengan ujung kiri berada di titik pusat koordinat atau di titik 0 ya, dengan ujung kiri berada di pusat koordinat. Nah, pada keadaan awal temperatur ujung kiri itu 0 derajat Celcius. Temperatur ujung kiri itu 0 derajat Celcius. Dan ujung kanan adalah 100 derajat Celcius. Jadi kasusnya sama dengan yang contoh kasus satu dimensi yang ada di persamaan Laplace ya. Dan ujung kanan 100 derajat Celcius. Nah, yang membedakan di sini ya. Jadi pada keadaan awalnya dia temperaturnya dijaga tetap ya, di kiri 0 derajat dan di kanan 100 derajat Celcius. Dan solusinya ini sudah kita dapatkan ketika memecahkan solusi persamaan Laplace untuk kasus satu dimensi. Nah, yang berbeda di sini setelah waktu tertentu ya, misalkan TA, setelah TA, maka ujung kanan si batang ini itu dibuat 0 derajat juga. Ujung kanan batang dibuat 0 derajat juga. Dibuat 0 derajat Celcius. Jadi yang awalnya dia 100 derajat, tiba-tiba suhunya diubah menjadi 0 derajat Celcius ya. Jadi bisa dibayangkan ya. Bisa dibayangkan setelah diubah, maka secara lambat laun
suhu yang ada pada batang tersebut akan berubah terhadap waktu ya. Akan berubah terhadap waktu ya. Dan nanti di waktu yang menuju tahingga atau waktu yang sangat besar, maka akan ada masa suhu dari batang tersebut secara seragam akan sama dengan 0 derajat Celcius ya. Nah, tapi distribusi suhunya itu akan berubah terhadap waktu ya. Seiring dengan waktu dia akan berubah seiring dengan diubahnya suhu di ujung kanan. Jadi yang awalnya 100 tiba-tiba diubah menjadi 0 derajat Celcius. Maka yang awalnya distribusi temperatur yang ada di dalam batang tersebut konstan ya, mempunyai distribusi temperatur yang konstan, maka dia akan berubah terhadap waktu. Maka di sini soalnya tentukan temperatur batang logam untuk yang pertama T itu kurang dari TA, artinya sebelum ujung kanannya diubah, dan yang B itu ketika T lebih besar daripada TA, atau setelah ujung kanannya dibuat menjadi 0 derajat Celcius. Nah, yang bagian yang ini itu sama dengan solusi persamaan Laplace untuk satu dimensi ya. Dan yang kedua ini menggunakan persamaan difusi ya. Jadi ada perubahan fungsi atau solusi fungsinya terhadap waktu ya. Nah, kenapa kita butuh mencari juga di sini kondisi distribusi temperatur ketika sebelum diubah temperatur ujung kanannya atau sebelum TA? Karena distribusi temperatur tersebut akan menjadi kondisi awal pada kasus yang B ya. Jadi ketika waktunya lebih besar daripada TA, maka kondisi awalnya itu adalah distribusi temperatur untuk persamaan Laplace atau dimensi. Sehingga dalam kasus ini kita butuh mencari juga solusi persamaan Laplace untuk satu dimensinya ya. Atau saya turunkan ulang saja ya. Walaupun ini sudah tidak masalah ya untuk mereview. Jadi yang pertama untuk kasus T kurang dari TA ya. Maka kita akan punya persamaan Laplace satu dimensi ya. 16 kuadrat U sama dengan 0. Artinya dia hanya fungsi X saja ya. Berarti D kuadrat U dt kuadrat, dx kuadrat ya. Dx kuadrat itu sama dengan 0 ya. Nah, dengan mudah ini kita dapatkan solusinya kemarin ya. Dengan integral biasa, maka du dx kita integralkan kedua ruas, ini akan mendapatkan konstanta A, kemudian ditegralkan lagi, maka kita dapatkan solusi untuk U-nya itu sama dengan solusi sebagai fungsi X itu sama dengan AX tambah B ya. Dimana dengan memasukkan syarat batasnya X sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 0 ya, dan untuk X sama dengan L, maka U-nya sama dengan 100. Nah, dengan mudah di sini kita dapatkan nilai konstanta A-nya itu sama dengan 100 per L dan B-nya sama dengan 0 ya. Nah, sehingga solusi untuk UX-nya atau kita sebut saja U0 ya. Karena dia akan menjadi kondisi awal dari kasus kita yang selanjutnya. U0-nya di sini akan menjadi 100 per L dikali X ya. Nah, jadi ini merupakan distribusi temperatur untuk keadaan yang tetap ya, artinya ujung kirinya 0 derajat dan ujung kanannya 100 derajat. Nah, sekarang kita pindah ke kasus yang kedua. Ketika T-nya lebih besar daripada TA. Artinya ujung kanannya itu diubah menjadi 0 derajat Celcius. Diubah menjadi 0 derajat Celcius. Nah, sehingga dia akan mempengaruhi distribusi temperatur di sepanjang logam tersebut. Maka kita punya persamaan difusi sekarang. Kita gunakan persamaan difusi 16 kuadrat U sama dengan 1 per alfa kuadrat 2U T. Ya. Kemudian dengan memisahkan variabel U-nya sebagai fungsi F dikali dengan fungsi T.
Maka kita akan dapatkan dua buah persamaan ya. Di sini persamaan yang pertama persamaan Helmholtz, nabla kuadrat F ditambah K kuadrat F itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu kita punya T sama dengan, kita punya persamaan diferensial untuk bagian waktu di mana dia merupakan persamaan diferensial biasa ya. Dengan solusinya itu adalah tadi kita sudah punya A E berpangkat minus alfa kuadrat K kuadrat T. Ya. Dan F tadi itu fungsi trigonometri ya. Atau kita tuliskan saja di sini, berarti kita akan punya solusi U itu sama dengan yang ini tadi ya. B cos kx ditambah D sin kx dikali dengan E pangkat minus K kuadrat alfa kuadrat T. Atau kita kalikan saja ke dalam eksponensialnya, maka kita akan dapatkan fungsi U-nya U sebagai fungsi dari X, T itu berarti akan sama dengan B E berpangkat minus alfa kuadrat K kuadrat T cos kx ya ditambah dengan C E berpangkat minus alfa kuadrat K kuadrat T sin kx ya. Jadi dari persamaan ini itu eksponensialnya kita kalikan masuk saja ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari nilai dari B tilde dan C tilde-nya. Dengan tentu masukkan syarat awalnya kembali ya, atau syarat batasnya. Nah, kita lihat dari soal, kita punya syarat batas. Syarat batas yang pertama ya. Syarat batas yang pertama, untuk X sama dengan 0, maka U-nya akan sama dengan 0 ya. Jadi karena ujung kirinya itu dijaga tetap ya, dia tetap 0 derajat Celcius. Setelah ujung kanannya diubah menjadi 0 derajat ya. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam solusi, maka UXT-nya itu sama dengan 0, ini sama dengan B tilde E berpangkat minus alfa kuadrat K kuadrat T, di sini menjadi cos 0 ya, ditambah dengan C tilde, di sini E berpangkat minus alfa kuadrat K kuadrat T sin 0 ya. Nah, ini otomatis sin 0 sama dengan 0, cos 0 ini sama dengan 1 ya. Sehingga otomatis agar suku pertama di ruas kanan ini bisa memenuhi ruas kiri, maka otomatis B-nya harus 0. Berarti yang eksis hanya C saja ya. Berarti yang ini dia tidak masuk ke dalam solusi kita ya. Jadi berdasarkan syarat batas yang pertama, hanya suku kedua saja yang eksis dalam solusi kita. Berarti kita dapatkan sekarang UXT-nya itu hanya C tilde E berpangkat minus alfa kuadrat K kuadrat T sin KX ya. Ini setelah masukkan syarat batas yang pertama. Nah, kemudian kita masukkan syarat batas yang kedua. Syarat batas yang kedua untuk X sama dengan L ya. Untuk X sama dengan L, setelah T sama dengan TA, maka U-nya itu juga harus sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita lihat soal tadi di sini, setelah T-nya setelah TA ya, setelah waktu tertentu, maka ujung kanannya atau di titik L dibuat 0 derajat juga ya. Berarti untuk waktu T-nya lebih besar daripada A, maka U-nya juga harus sama dengan 0 ya. Maka ketika kita masukkan ke dalam sini, maka kita akan dapatkan 0 sama dengan C E berpangkat minus alfa kuadrat K kuadrat T sin KL ya. Nah, agar suku di ruas kanan memenuhi ruas kiri, maka otomatis sin KL ini harus sama dengan 0 ya, karena C ini itu dia tidak 0. Maka sin KL harus sama dengan 0. Berarti sin KL sama dengan 0, yang memenuhi hanyalah KL sama dengan NP atau K sama dengan NP per L ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai konstantanya lagi ya. Berarti kita dapatkan sekarang bentuk solusinya menjadi U X, T ini sama dengan C tilde E berpangkat alfa kuadrat di sini menjadi NP per L kuadrat dikali dengan T sin NP per L X. Nah, seperti ini. Nah, sekarang perhatikan kita punya solusi, bentuk solusi umumnya sekarang menjadi seperti ini ya. Dan di sini ada
variabel n ya di sini. Ada n di sini, konstan n, di mana n-nya ini dia berjalan ya. N-nya ini dia berjalan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, n di sini dia berjalan dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, sehingga otomatis bentuk solusi kita itu harus menyerupai deret ya, sebagaimana yang ada di persamaan Laplace. Jadi berdasarkan pengalaman yang ada di ketika kita mengusahakan solusi persamaan Laplace, maka bentuk persamaan ini ketika nantinya akan kita masukkan syarat batas yang selanjutnya, dia harus membentuk suatu solusi deret ya, harus membentuk solusi deret. Sehingga solusinya ini itu akan memiliki bentuk UXT, C-nya di sini harus berbentuk deret ya. Maka kita tuliskan saja di sini menjadi sigma Cn E berpangkat alfa kuadrat NP per L kuadrat T sin NP per L di sini menjadi X ya. Untuk di sini N sama dengan 1 sampai tak hingga ya. Nolnya tidak diambil karena kalau nolnya diganti di sini kan dia akan menjadi E pangkat 0 menjadi 1. Di sini akan menjadi sin 0 ya. Jadi Cn-nya nanti tidak akan mempunyai nilai. Jadi N-nya mulai dari 1 ya. Sebagaimana yang ada di persamaan Laplace. Nah, inilah bentuk solusi umum yang kita punya sekarang ya. Bentuknya merupakan bentuk deret. Nah, tibalah sekarang kita masukkan ke syarat awal selanjutnya ya. Kita punya syarat awal ya. Nah, karena kasus yang kita tinjau di atas itu hanyalah T sebelum TA dan T setelah TA ya. Nah, kita punya syarat awal ketika T-nya sama dengan TA ya. Nah, karena T setelah TA itu distribusi temperaturnya itu berubah ya. Sehingga yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika T-nya sama dengan TA, maka fungsi U-nya itu sama dengan U0 ya. Atau suhu distribusi temperatur ketika kedua ujung dari logam tersebut itu masih konstan ya. Artinya U-nya sama dengan U0 sama dengan 100 per L X ya. Atau kalau kita kira-kira gambarkan ya, kita gambarkan dalam sebuah garis waktu. Jadi ini waktu 0, kemudian ini waktu TA ya. Dari sini 0 sampai TA itu kasusnya dia berada pada kondisi yang konstan ya, atau kondisi stabil di mana ujung kiri dan ujung kanannya itu 0 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius. Nah, barulah ketika T-nya lebih besar daripada TA ya. T-nya lebih besar daripada TA, maka ujung kanannya itu diubah menjadi 0 derajat Celcius. Sehingga kita punya syarat awal ketika T-nya sama dengan TA, maka distribusi temperaturnya itu harus sama dengan distribusi temperatur ketika dia masih dalam kondisi stabil. Nah, dan perhatikan di sini, TA di sini untuk kasus T lebih besar daripada TA, jadi untuk kasus B di mana ujung kanan logam itu suhunya menjadi ujung kanan logam menjadi 0 derajat Celcius atau suhunya diubah menjadi 0 derajat Celcius, maka TA-nya ini merupakan suhu awalnya ya. Waktu awalnya. TA-nya ini merupakan waktu awal untuk kasus B atau waktu awal atau sebagai T0 dari kasus B ya. Nah, sehingga solusinya ini harus kita modifikasi sedikit ya. T-nya di sini harus kita modifikasi sedikit menjadi seperti berikut ya. Maka solusinya harus kita modifikasi karena di sini waktu T0-nya itu berubah menjadi TA. Untuk kasus sebelumnya misalkan di persamaan Laplace, maka T0-nya itu sama dengan 0 ya. Maka otomatis di sini dia tidak berpengaruh ya. Karena seharusnya kan di sini sebenarnya solusi bagian eksponensialnya itu sebenarnya E berpangkat alfa kuadrat NP per L kuadrat, di sini T dikurang T0 ya. Tapi karena untuk kasus yang umum T0-nya itu sama dengan 0, maka di sini tidak dituliskan ya ketika kita mengambil bentuk solusi umumnya. Nah, tapi untuk kasus yang bagian B di sini, karena waktu awalnya itu adalah T0, otomatis T0-nya di sini itu harus diganti menjadi TA ya. Sehingga di sini otomatis eksponensialnya tidak hanya berpangkat T saja, tapi harus berpangkat T dikurang T0, di mana T0-nya itu adalah TA.
Nah, sehingga bentuk solusinya sekarang menjadi U sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Cn E berpangkat, alfanya kita masukkan saja, alfa N Pi per L kuadrat. Nah, di sini T-nya menjadi T dikurang TA ya. Sin NP X per L ya. Nah, inilah bentuk solusi umum setelah kita masukkan syarat awal untuk kasus yang bagian B ya. Jadi waktu awal untuk kasus bagian B itu adalah TA ya. Sehingga bentuk solusi umumnya menjadi seperti ini. Nah, inilah yang kita masukkan syarat awalnya ya. Disinilah kita masukkan syarat awal di atas. Di mana ketika T-nya sama dengan TA, U-nya itu sama dengan 100 per LX ya. Ini kita masukkan di sini dan kita bisa dapatkan solusi untuk Cn ya. Oke, saya kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke sesi kedua, nanti silakan masuk ke link yang sama.